dia menjadi flora normal dan kapan menjadi patologis ya di dalam sistem pencernaan. Oke. Slide, oke. Ya, kuman enterik ya kita bagi menjadi dua, yaitu ada flora normal ya, dan ada yang patogen ya. Flora normal yang banyak kita temui adalah Escherichia coli ya atau E. coli. Sedangkan yang kuman patogen ya yang kita temui sebagian besar ya adalah Salmonella typhosa dan Paratiposa ya penyebab penyakit typhoid fever, kemudian Shigella dysentery ya penyebab penyakit disentri dan Vibrio cholera penyebab penyakit Vibrio cholera. Jadi nanti kita akan membedakan mana yang pada pasien ini berdasarkan gejala klinisnya kita identifikasi itu masih dalam kumannya itu masih flora normal atau sudah patogen gitu. Oke, slide. Morfologi kuman enterik ya sebagian besar akan berbentuk batang ya atau basil pendek, kemudian pada pengecatan gram biasanya bersifat gram negatif. Nah, ini sebagai panduan kita ya. Kalau terapi biasanya kita sesuaikan dengan kausatifnya, penyakit penyebabnya. Kalau gram negatif ya dia sensitif dengan antibiotik apa ya. Kalau dia gram positif dia sensitif dan resisten dengan antibiotik apa, itu sebagai panduan kita. Kemudian sebagian besar sifatnya morfologinya adalah berkapsul ya, kita tahu banyak sekali proses daya tahan tubuh yang non spesifik ya di dalam sistem pencernaan kita ya. Ada asam lambung ya, ada sel goblet dan semuanya ya itu, maka si kuman enterik biasanya bersifatnya berkapsul. Itu fungsinya adalah untuk melindungi dirinya ya, melindungi si kuman enterik itu ya. Dan sebagian besar adalah berflagel ya. Kita tahu bahwa saluran pencernaan kita cukup panjang ya manusia itu, maka dia memiliki flagel ya. Itu memungkinkan untuk si kuman enterik itu berpindah ya dari mungkin dari lambung kemudian ke intestinum, duodenum, yuyunum, ileum ya, mungkin kolon ya. Makanya dia sebagian besar adalah berflagel. Oke, slide. Ya, bahan pemeriksaan ya untuk di kuman enterik itu bisa kita menggunakan feses ya, kemudian bisa menggunakan swab rektal ya. Beberapa kasus juga bisa menggunakan urin, darah ya. Bahkan bahan lain ya seperti salmonella itu bisa menggunakan sumsum tulang ya, biopsi. Kemudian kalau Vibrio cholera biasanya dari bahan muntahannya pasien ya, kita lakukan uji identifikasi. Jadi dari bahan-bahan pemeriksaan kita identifikasi untuk kuman enteriknya. Oke, slide. Kemudian media ya, lah ini ya media yang digunakan ya dalam pemeriksaan kuman enterik itu banyak media ya. Media yang pertama adalah media transport ya. Media transport ya atau perantara ya. Kenapa dibutuhkan media transport atau perantara? Itu apabila di suatu rumah sakit bisa mengambil spesimen tapi tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan di situ ya. Jadi harus melakukan perpindahan mungkin ya spesimen dari tempat pengambilan dari pasien, kemudian akan kita lakukan di pemeriksaan di laboratorium di luar rumah sakit misalnya ya. Maka kita butuhkan namanya media transport atau perantara ya. Di sini pastinya prinsip utama dari media transport itu tidak boleh mengubah keadaan ya dan pertumbuhan kuman ya. Jadi tidak merubah ya, diharapkan meskipun berpindah ada selang waktu antara pengambilan spesimen pemeriksaan tidak menyebabkan positif atau negatif palsu ya. Di sini banyak sekali untuk media transport yang sering kita gunakan seperti BGS, Carey and Blair, Stuart, Ames ya, Boylon ya, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga yang namanya media enrichment atau media penyubur ya. Kadang-kadang dalam spesimen ya perlu kita tentukan nih tipenya apa ya. Itu makanya perlu disuburkan atau ditingkatkan ya pertumbuhannya ya, meningkatkan populasi kuman dengan karakteristik tertentu. Karena kalau tidak muncul itu karakteristik, kita tidak bisa mengidentifikasi ini masuknya kemana gitu ya. Ini ada beberapa untuk media enrichment itu ada SC, Simon citrat itu biasanya untuk Salmonella ya, penyebab penyakit typhoid fever, Kaufman itu untuk Shigella ya, Shigella dysentery, dan alkali
ton biasanya untuk kuman enterik Vibrio cholera ya. Memang beberapa kita fokusnya untuk yang kuman yang enterik yang patogen gitu. Karena kan kita membedakan nih mana nih yang patogen biar kita bisa menerapi sesuai dengan kausanya. Oke, slide. Ya, ada juga namanya media isolasi ya. Jadi untuk membedakan ya, ini patogen atau non patogen ya. Ini E. coli atau non E. coli biasanya gitu ya untuk di kuman enterik. Untuk media isolasi yang kita gunakan ya biasanya ada Mekon-K ya, ada Endo, ada EMB, ada DCLS ya. Insya Allah besok kita sediakan biasanya kalau nggak Mekon-K, Endo ya dari Mbak dari ya dari laporan ya. Dan untuk yang khas biasanya untuk Vibrio itu kita gunakan media TCBS ya. Tiosulfat citrat bile salt ya, itu adalah spesifik untuk kuman Vibrio cholera. Nggih, slide. Nggih. Ya, kuman enterik nggih pada media Mekon-K ya, itu akan membedakan ya antara patogen dan non patogen. Bagaimana? Ya, tanda khasnya ya. Untuk yang non patogen biasanya koloninya lembut ya, smooth, kemudian berwarna merah muda, kemudian mengkilap dan sifatnya memecah laktosa ya. Tandanya memecah laktosa nanti kita lihat gambarnya ya. Kemudian kalau yang golongan patogen ya justru dia tidak memecah laktosa ya. Jadi kuman enterik tidak memecah laktosa yang ada di media Mekon-K ya. Kemudian kalau koloni mirip ya, cuma warnanya dia putih dan transparan dan mengkilap. Cuma yang khas membedakan adalah warna putih dan tidak memecah laktosa. Jadi tidak ada zona bening di sekitar penanaman kuman. Oke, slide. Ya, ini ya kuman enterik ya di media Mekon-K ya. Yang sebelah kiri ya, itu dia warnanya merah muda ya. Kemudian di tempat penanaman krisis, tandanya apa? Adanya zona bening ya, zona bening di sekitar penanaman ya. Kemudian yang sebelah kanan ini membedakan ya. Yang kanan laktos positif ya, itu dia ada zona bening ya. Yang tengah juga laktos positif, sedangkan yang kiri ya itu negatif lah. Itulah yang kuman patogen ya. Dia warnanya putih, mengkilap sama lembut, smooth, tapi tidak memecah laktosa ya. Jadi dari media Mekon-K di awal kita akan menentukan oh penyebab penyakitnya ini dari bahan misalnya dari swab atau dari itu bahan yang lain, bahan pemeriksaan yang lain, oh ini kuman non patogen, oh berarti tidak perlu antibiotik. Oh ini ternyata kuman patogen. Lalu kita identifikasi. Kalau ternyata dia laktos negatif dan warna putih tidak memecah laktosa, kita lanjutkan untuk identifikasi ya. Oke. Kemudian selain Mekon-K ada juga Endo dan EMB ya tadi ya untuk media selektif pada E. coli ya itu biasanya tumbuh ya sebagai koloni yang berwarna kilat logam. Nah, untuk Endo dan EMB ya itu spesifik untuk E. coli. Dia akan menghasilkan ya. Tolong slide ya. Ya, E. coli ya tumbuh sebagai kilat logam, sedangkan yang non E. coli atau yang patogen tidak. Slide lagi ya, ini ya. Gambarnya ya, tandanya ya di media Endo dan EMB ya. Yang E. coli ya, metallic green sin atau laktos positif ya, dia kilap logam khasnya di Endo dan EMB. Sedangkan yang patogen dia tidak menghasilkan kilat logam. Kalau yang di Mekon-K hanya cukup memecah laktosa dan warnanya yang berbeda. Kalau yang di Endo dan EMB memunculkan kilat logam. Oke, slide. Ya, kuman enterik ya pada media TCBS ya, tiosulfat citrat bile salt ya. Bile itu kan dari empedu ya, bile salt ya, garam empedu. Ya, ini khas untuk Vibrio cholera dia akan berwarna kuning, sedangkan Vibrio parahemolitika dia akan berwarna hijau ya. Khasnya untuk Vibrio cholera di media TCBS. Slide. Oke. Ya, untuk di TCBS ya, tiosulfat citrat bile salt sukrus agar ya, yang Vibrio cholera dia akan berwarna kuning ya. Jadi kalau yang untuk para Vibrio cholera dia berwarna hijau ya. Ini yang Vibrio cholera.
Slide ya, ya. Setelah kita tahu ya bahwa hasil dari pemeriksaan awal ini merupakan kuman patogen, maka akan kita lakukan lanjut untuk identifikasi. Identifikasi nanti dengan media deret ya, adik-adik. Media deret itu ada banyak ya, ada KIA, ada TSIA ya, ada Simon Citrat SC ya, ada MR, VP ya, methyl red. Kemudian VP ya, nanti kita bahas satu-satu ya. Slide T. Oke. Oke, untuk KIA itu ada Kliger iron agar atau TSIA ya, itu triple sugar iron ya. Dalam media ini bentuknya miring ya. Besok adik-adik akan ditunjukkan media padat miring ya. Biasanya dia berada di tabung reaksi ya. Dipelajari reaksi bakteri terhadap komponen penyusunnya ya. Penyusunnya itu ada H2S ya, kemudian pembentukan asam dan gas serta fermentasi gula. Tandanya apa? Kalau dia adanya H2S maka akan terbentuk warna hitam ya dalam medianya itu ya. Kemudian kalau asam dia akan terbentuk warna kuning, dan apabila ada gas itu akan terbentuk ruang kosong pada bagian bawah atau mungkin pada bagian samping atau atas. Jadi medianya itu terangkat gitu ya, bisa di bawah bisa di samping ya. Slide. Ya, ini ya. Slide nggih. Tak tolong. Ya, ini adalah media KIA ya. Ini ya untuk contoh-contoh ya. KIA untuk ekor berwarna kuning ya, kemudian untuk Shigella dysentery dia akan berubah karena adanya asam ya. Kemudian Proteus mirabilis dan Pseudomonas aeruginosa ya, dia akan berubah warnanya ya. Kemudian ada warna hitam, berarti terbentuk H2S di situ ya. Sedangkan keempatnya ini tidak ada gas ya. Jadi medianya nanti adalah padat miring. Oke, slide ya. Ini untuk beberapa identifikasi dari KIA dan TSIA ya. Kontrol itu yang normal itu adalah ini ya, warnanya yang kontrol yang paling kiri ya. Warnanya merah kemudian padat miring ya. Yang nomor 2 itu tetap merah semua ya, bagian pinggir dan bawah tidak ada gas ya ini, dan tidak ada H2S ya. Sedangkan yang nomor 3 itu terbentuk asam ya, karena dia berubah menjadi warna kuning ya. Kemudian yang nomor 4 itu ada gas ya, terangkat medianya. Dia ada berubah menjadi asam, tapi tidak ada H2S karena tidak ada hitam ya. Sedangkan yang 2 nomor 5 dan nomor 6 ini ya, ada perubahan warna, ada gas dan ada warna hitam. Nah, jadi dia terbentuk semua ya. Dia menggunakan adanya H2S, dia ada berubah menjadi asam ya, dan ada gas karena dia terangkat. Oke, slide. Ya, kemudian media yang selanjutnya untuk identifikasi adalah SIM ya, atau sulfate indole motility ya. Di sini dia berfungsi untuk menguji kemampuan kuman untuk mengoksidasi triptofan ya, menggunakan asam amino triptofan menjadi indol ya. Hasilnya adalah reaksi indol dapat dibuktikan dengan menuangkan reagen Ehrlich ya pada media ya. Kalau fungsinya itu menguji pembentukan indol, H2S dan motilitas ya. Jadi untuk sulfate indole motility ya, dia tandanya kuman mengoksidasi asam amino triptofan menjadi indol ya. Slide mungkin biar lebih jelas untuk SIM ya. Reaksinya itu adanya H2S maka akan terbentuk warna hitam. Adanya indol terbentuk warna merah di atas media jika ditetesi reagen Ehrlich ya. Kemudian adanya motilitas itu jika ada apa namanya? Perluasan ya dari tusukan inokulasi ya, seperti akar pohon atau awan ya. Medianya ini adalah padat tegak ya, Dek ya. Jadi nanti ditusukkan gitu ya. Jadi bahan yang kita swab ya dari kapas lidi atau apa kita tusukkan, lah nanti kita tanam maka akan ini kita lihat reaksinya ya. Slide ya, ya ini ya untuk slide ya. Untuk nggih, nggih. Untuk indol positif ya, dia akan berubah warna ya.
merah. Awalnya kan kuning ya. Kemudian motilitas ya, motilitas itu tandanya ada apa ya, kayak seperti akar gitu ya. Yang negatif itu kan hanya tusukan awal gitu ya, enggak ada perluasan gitu. Kalau motilitas positif itu ada perluasan ya. Kemudian H2S positif jika ada warna hitam ya. Ini kebetulan enggak ada ya. Slide ya. Ya. Untuk media selanjutnya untuk identifikasi adalah urea agar ya. Urea agar ini menguji pembentukan amonia ya yang merupakan hasil fermentasi urea pada kuman yang memproduksi enzim urease fosfat ya. Apa tandanya adalah reaksi perubahan media menjadi merah muda karena suasana menjadi basah ya. Jadi dari urea agar ya berubah media menjadi merah muda karena suasananya menjadi basah. Biasanya kalau asam itu kuning, kalau basah itu menjadi merah ya. Slide. Oke. Ini adalah contohnya ya, urea yang normal atau inoculated itu adalah orange ya. Kemudian negatif itu jika dia tetap asam ya. Warnanya adalah kuning ya, sedangkan yang positif itu jika berubah menjadi merah muda karena dia bersifat basah tadi ya, karena dia membentuk amonia ya, karena dia mempunyai enzim urease fosfat ya, jadi menggunakan ureanya ya. Slide ya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah simon sitrat agar atau SC ya, sering disebut SC ya. Beberapa jenis kuman itu menggunakan sitrat sebagai sumber karbon ya yang menyebabkan suasananya menjadi basah ya. Keadaan ini menyebabkan indikator biru dari bromthymol blue pada media pembenahan sitrat ya. Jadi fungsinya menguji kemampuan si kuman menggunakan sitrat sebagai sumber karbon ya. Reaksinya perubahan media menjadi biru karena suasananya menjadi basah ya. Slide ya, mungkin bisa dilihat di ini ya, positif sitrat menjadi biru ya karena suasananya menjadi basah, sedangkan negatif sitrat itu menjadi hijau karena suasananya tetap asam ya. Slide ya. Ada VP yang selanjutnya atau MR methyl red broth ya. Itu fungsinya adalah menguji pembentukan asam dan asetonin ya, di mana reaksinya terbentuk warna merah tembaga ya setelah ditetesi larutan methyl red ya, oleh karena suasananya menjadi asam ya. Terbentuk warna coklat setelah biakan ditetesi reagen barit ya, oleh karena terbentuk asetonin ya. Asetoin ya. Jadi pada VP dan MR ini terjadi dua reaksi. Yang pertama warna merah tembaga karena ditetesi MR dan warna coklat saat ditetesi reagen barit ya atau Fuchs Proskauer ya. Slide. Ya, ini ya. Untuk yang VP ya, VP negatif ya tidak terbentuk warna tembaga. VP positif terbentuk warna coklat tembaga ya. Sedangkan yang methyl red ya itu setelah ditetesi ya berubah menjadi warna merah ya karena suasananya menjadi asam. Sedangkan yang negatif ya dia tetap kuning ya. Slide. Kemudian yang terakhir mungkin ya untuk media deret untuk identifikasi adalah media karbohidrat atau gula-gula. Fungsinya adalah untuk menguji kemampuan memfermentasi gula menjadi asam dengan atau tanpa gas ya. Reaksinya itu adalah terjadi perubahan warna ya menjadi kuning ya bila terjadi fermentasi karbohidrat atau gula ya. Dan bisa disertai terbentuk gas ya, biasanya nanti tertampung dalam tabung Durham, tabung kecil yang kita masukkan ya. Jenisnya ada glukosa, ada laktosa, ada maltosa, ada sukrosa, dan manitol ya. Jadi ada beberapa media gula yang kita gunakan. Oke, slide. Ya, ini untuk beberapa ya tadi perubahannya ya menjadi warna kuning ya. Ya, jadi yang melakukan fermentasi gula berarti yang menjadi warna kuning ya, positif yang mirip dengan yang normal yang media awal ya, dia tetap berwarna orange atau tembaga ya. Yang positif dia akan berubah menjadi warna kuning. Oke. Slide ya, selanjutnya ini menunjukkan adanya gas ya.
Yang sebelah kiri itu kan ada tabung tapi tidak ada gelembung udara ya. Sedangkan yang sebelah kanan ya itu kecil ya, itu ada tabung kecil yang atasnya itu ada udara, ada rongganya. Berarti dia artinya dia terbentuk gas ya. Saat memfermentasi gula ya si kuman itu akan membentuk gas sehingga tertampung di tabung Durham. Nggih. Slide nggih. Jadi untuk prosedur pemeriksaan atau identifikasi bakteri itu ada dua macam ya alurnya ya. Yang pertama itu penanaman sampel langsung pada media isolasi, kemudian lanjut identifikasi ya. Isolasi tadi awalnya McConke atau Endo atau EMP yang membagi atau membedakan dia patogen dan non patogen. Kalau dia memang patogen kita lanjutkan identifikasi. Kemudian yang kedua itu dengan penanaman sampel ya, mungkin butuh penyubur karena dia butuh karakteristik tertentu, kemudian baru isolasi, kemudian baru identifikasi. Jadi ada dua ya, tergantung apa yang akan kita cari gitu ya. Slide. Nggih, ya. Ini rangkuman ya dari semua tadi ya, media-media tadi ya, dari KIA, ada SIM, ada urea agar, ada simon sitrat, ada VP dan MR ya, dan media gula-gula ya, reaksi ya dan jenisnya ya. Nanti bisa dibaca di buku panduan juga ada. Di slide ini juga ada. Kan nggak mungkin ya kita menghafalkan seluruh tadi ya dari identifikasi, maka untuk identifikasi kuman entrik kita menggunakan tabel ya, tabel yang sudah kita sepakati oleh para pakar ya. Jadi untuk menentukan ini apa nih Shigella, ini Salmonella ya. Jadi nanti dari media deret ya kita samakan dengan tabel ya. Jadi nanti untuk menentukan kuman apakah ini ya dari beberapa ya mana yang positif ya kita sesuaikan dengan tabel ini. Misalnya Shigella. Shigella itu untuk gerak, untuk indol, untuk H2S, untuk urea, untuk VP dia negatif tapi MR positif ya. Kemudian untuk media karbohidrat glukosa positif, misalnya seperti itu. Atau misalnya contoh dari Salmonella ya. Salmonella itu motilitas positif ya, indol negatif, H2S bisa positif bisa negatif ya, MR positif, mannitol positif, glukosa positif ya itu. Jadi nanti dari hasil dari yang kita dapatkan kita sesuaikan dengan tabel ya. Ini ya alurnya ya itu dari bawahnya Dek. Atasnya enggak ada ya? Oh, beda ya kuliah pengantar. Oh, enggak ada ya tabelnya. Alur enggak ada ya? Alur yang ada di buku kayaknya ya. Belum masuk berarti di slide ya. Jadi bisa dilihat di buku panduan ya. Mana yang kita tentukan nanti dari apa namanya bahan pemeriksaan ya kita identifikasi. Oh, kira-kira ini patogen ya. Kita lakukan identifikasi sesuai dengan misalnya contohnya ada Salmonella, Shigella dan Vibrio kita isolasi ya. Khusus untuk di Vibrio kita pakainya TCBS. Kemudian kita untuk Salmonella perlu disuburkan untuk melihat karakteristik tertentu ya. Kemudian kita lihat di media deret dan kita lihat hasilnya. Biasanya kita inkubasi 24 jam ya. Untuk besok kita praktikum tidak perlu menanam ya. Jadi dari lab sudah kita tanamkan ya. Insya Allah kalau enggak semoga berhasil penanamannya ada di media McConke ya dan di media deret ya. Semoga dapat yang positif dan yang negatif ya. Nanti kita tunjukkan yang normal kemudian nanti kita samakan dengan yang sudah kita tanami dengan kuman gitu ya. Oke. Oke. Mungkin itu untuk kuliah pengantarnya ya. Mungkin ada pertanyaan, monggo boleh silakan. Sebelumnya izin bertanya dokter, tapi di luar overview ini apakah boleh dokter? Nggih, monggo silakan nggih. Jadi besok itu kan ada 2 shift ya dokter nggih. Nggih, nggih. 10 sama jam 1. Nah, Oke. kira-kira itu nanti yang jam 10 NIM awal, NIM 1 sampai 60 berapa gitu dokter, lupa. Atau yang NIM akhir dulu dokter. Yang jam 10 berarti yang IPE jam 8, Dek. Ya, harusnya seperti itu dokter. Betul, memang gitu. Oh, jadi berarti yang jam 10 itu yang IPE jam 8.
Terus yang jam 1 berarti yang IPE jam 10 gitu. Iya, dokter. Karena terbagi 2 shift berarti kan aturannya harus 250 berapa deh? 150 menit ya. Berarti Iya. misalnya mulai jam 10 berarti insya Allah selesai 12:30 ya. Semoga sebelum itu sudah selesai ya. Kemudian yang shift 2 misalnya 12:30 gitu bisa ya. Nanti selesai jam 3 gitu ya, biar sesuai aturan. Iya, baik dokter. Gitu ya. Iya. Pun clear nggih pembagian kelompok nggih? Iya, sama dokter. Ya, oke. Ada lagi nggih? Lalu untuk pretest besok itu Nggih. pretestnya langsung di lab gitu dokter. Nggih, pretestnya langsung di lab. Nanti pakai kertas sih. Termasuk post test mungkin ya nanti kita lihat dari aslab nanti biasanya juga pakai slide sih, nggih. Habis ini kita tak TOI dulu ya, gitu nggih. Kemungkinan langsung dari sebenarnya dari core block juga saya difasilitasi sepada sih. Ya nanti kalau bisa memasukkan, tapi biasanya saya di lab aja udah pakai kertas ya, persiapan kertas sama ballpoint gitu, nggih. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, oke. Cukup ya mungkin Mas Fandi? Kalau nggak ada pertanyaan, nggih. Sama dokter. Nggih, besok kita lebih perdalam lagi saat praktikum nggih. Nanti per kelompok akan dibimbing insya Allah 1 shift nanti ada 6 aslab. Jadi nanti kita bagi menjadi 6 kelompok gitu nggih. Ya, oke. Nggih, kita tutup aja untuk kuliah pengantar ya. Semoga besok praktikum bisa berjalan dengan baik ya, tidak mengurangi waktu praktikum. Jadi sudah kita awali dengan kuliah pengantar malam ini. Monggo besok yang belum jelas ya, biar besok bisa secara offline, bisa ditanyakan secara langsung insya Allah ya di lab ya. Mohon maaf mungkin masih banyak kekurangan ya dalam saya memberikan kuliah malam hari ini. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Oke, aslab sama Mbak Dari kalau join jangan live dulu ya. Mbak Dari join nggak ini ya? Rempong.